Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa setia di kanal Cahaya Usia Tua. Dalam hidup ini, ada kisah-kisah yang seakan hanya ada di novel, tetapi nyata-nyata terjadi di tengah masyarakat kita, membuat siapapun terhenyak dan sulit percaya pada mata sendiri. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata tentang seorang ibu Indonesia yang merantau ke tanah Arab selama 8 tahun. Ia meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, demi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Semua dilakukan agar keluarga di kampung tetap bisa bertahan hidup. Tetapi ketika ia pulang, bukan emas atau hadiah mahal yang ia bawa, melainkan sebuah kotak kayu cendana yang misterius. Kotak itu diberikan langsung oleh majikannya dengan pesan, "Bukalah kotak ini ketika engkau sudah kembali ke kampung halaman." Dan ketika kotak itu dibuka, seluruh keluarga terdiam. Kebenaran yang tersembunyi di dalamnya mengubah segalanya. Kepercayaan, kehormatan, bahkan ikatan darah. Kisah ini penuh air mata, penuh pertentangan, dan akan membuat hati kita terguncang. Mari ikuti sampai akhir, dan jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton, serta tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hari kepulangan Ibu Halimah terjadi pada siang terik bulan Juni. Angin dari sawah yang baru dipanen membawa aroma jerami kering. Putri sulungnya Lestari berdiri di halaman dengan hati berdebar. 8 tahun sudah, ia hanya bisa menatap wajah ibunya lewat layar ponsel, mendengar suara serak karena rindu. Kini, sosok yang selalu ia tunggu hadir di depan mata. Bus berhenti di ujung gang. Ibu Halimah turun dengan koper besar. Tubuhnya tampak kurus, rambutnya sudah mulai beruban, tapi sorot matanya tetap hangat. Lestari berlari memeluk ibunya, menangis seperti anak kecil. Suaminya, Pak Taufik, yang selama ini bertahan di kampung sebagai petani, juga menitikkan air mata. Ia lelaki yang jarang bicara, tetapi kali ini matanya memerah. Farhan, anak bungsu yang dulu ditinggal masih kecil, kini sudah berusia 22 tahun dan baru lulus kuliah. Ia semula kikuk bertemu ibunya, tapi akhirnya juga menangis di pelukan. Suasana rumah sederhana itu penuh haru. Ibu Halimah menuangkan air minum untuk semua, tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. 8 tahun ibu baru bisa duduk di sini lagi, melihat kalian sehat, ibu sudah bahagia, katanya lirih. Namun, di antara kebahagiaan itu, Lestari memperhatikan sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua yang selalu digenggam ibunya. Kotak kayu cendana itu harum, seolah menyimpan rahasia. Saat ditanya, Ibu Halimah hanya tersenyum samar. "Itu pemberian majikan di Arab, nanti akan kuceritakan." Suaranya bergetar, membuat semua penasaran. Malam pertama di rumah penuh cerita. Pak Taufik menyuapi istrinya ikan asin dan sayur lodeh, menyuruhnya makan banyak. Farhan sibuk menceritakan dunia kampus dan rencananya mencari kerja. Lestari hanya menatap, bersyukur ibunya pulang dengan selamat. Tetapi setiap kali tangan Ibu Halimah menyentuh kotak kayu itu, matanya tampak gelisah. Setelah makan, ia masuk kamar, duduk di tepi ranjang, mengelus kotak kayu dengan wajah penuh kerinduan bercampur cemas. Lestari yang masuk pelan-pelan bertanya, "Bu, apa sebenarnya isi kotak itu?" Sang ibu menatap lama, lalu berbisik, "Nak, ada hal-hal yang tak bisa langsung kuceritakan. Suatu saat kau akan tahu." Kata-kata itu membuat jantung Lestari berdegup lebih kencang. Keesokan harinya, warga kampung berdatangan. Mereka menyalami Ibu Halimah, menggoda. "Wah, pasti banyak uang nih. Habis kerja di Arab bertahun-tahun." Ibu Halimah hanya tersenyum. Tak ada yang tahu, 8 tahun itu ia menukar tenaga, usia, bahkan rahasia besar yang masih disimpannya. Setelah tamu pulang, ia memanggil keluarga inti masuk kamar. Ia meletakkan kotak kayu di atas meja, lalu berkata, "Majikan ibu berpesan agar dibuka bersama keluarga." Semua menahan napas. Bau kayu cendana memenuhi ruangan. Perlahan, ia membuka tutup kotak. Seketika semua tercengang. Di dalam bukan emas atau uang, melainkan setumpuk dokumen, beberapa surat tulisan tangan, dan foto keluarga Arab yang asing. Dalam foto itu, Ibu Halimah berdiri di samping seorang pria tua berjubah putih bersama istri dan anak-anaknya. Ia sedang menggandeng seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun dengan tatapan penuh kasih. Pak Taufik terbelalak, Farhan terdiam tak percaya, dan Lestari merasa dadanya sesak. Mengapa majikan memberikan ini? Siapa anak kecil itu? Mengapa ibu mereka tampak gemetar hingga hampir menjatuhkan kotak? Dengan wajah pucat, Ibu Halimah menutup kotak kembali. Ada hal yang selama ini ibu sembunyikan. Mungkin hari ini tak bisa lagi ditutup-tutupi. Suasana kamar langsung menegang. Tak ada suara selain detak jantung yang kencang. Semua menatap ibu mereka, menunggu pengakuan. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, terdengar ketukan keras di pintu rumah.
Suara tetangga berteriak, "Bu Halimah, ada tamu mencari ibu." Jantung Lestari berdegup semakin kencang. Siapa tamu itu? Mengapa baru sehari pulang sudah ada orang asing datang mencari? Panggilan dari halaman depan memecah ketegangan di kamar. Ketika pintu dibuka, seorang pria paruh baya berwajah teduh namun tegas masuk dengan sopan, mengenakan setelan krem rapi dan membawa tas kerja. Ia memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Nama saya Karim, manajer keluarga Tuan Abdullah. Saya baru tiba untuk menyampaikan amanah." Tatapannya berhenti lama pada Ibu Halimah sebelum ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menaruhnya di meja. "Ini titipan terakhir dari beliau, mohon dibuka bersama keluarga. Dan satu pesan, jagalah janji, karena bila amanah ini terbuka di hadapan orang yang salah, fitnahnya bisa lebih besar daripada yang kita sangka." Suasana ruang tamu seketika beku. Pak Taufik kaku di tempat. Farhan menelan kosong. Sementara Lestari menatap ibunya, menangkap getar halus di tangan yang mendekap kotak kayu cendana. Karim tak berlama-lama. Selepas menangkupkan tangan mengucap salam dan menyampaikan takziah atas wafatnya Tuan Abdullah beberapa waktu lalu, ia pamit. Hanya sisa bau minyak atar yang samar tertinggal, bersama ketakpastian yang menebal di udara. Begitu tamu berlalu, nada suara Pak Taufik meninggi. "Halimah, apa sebenarnya ini? Uang, surat-surat, dan pesan berlapis-lapis. Selama ini ada apa yang kau sembunyikan?" Ibu Halimah berdiri lirih, menatap suami dan anak-anaknya, lalu menarik napas panjang. Dengan pelan ia membuka kembali kotak kayu, dokumen-dokumen, surat tulisan tangan berbahasa Arab yang sudah ditempeli terjemahan, dan foto keluarga. Seorang pria tua berjubah putih, istrinya beberapa cucu, dan di sudut sana Ibu Halimah menggandeng seorang bocah perempuan bermata besar. "Namanya Laila," ucapnya akhirnya. "Cucu bungsu Tuan Abdullah. Sejak aku pertama bekerja, aku ditugaskan mendampingi Laila. Ia lemah saat lahir, memiliki kelainan jantung bawaan. Aku yang menemaninya ke rumah sakit, yang berjaga malam saat demamnya tinggi, yang menandatangani persetujuan operasi ketika keluarga tak sempat hadir. Sejak itu Laila memanggilku Umi Halimah." Suara ibu patah. Lestari merasakan sesuatu menghangat di sudut matanya, sementara Farhan menggeleng tak percaya. "Tapi ibu, mengapa semua ini kau pendam?" Ibu Halimah menatap mereka satu-satu. "Karena aku takut. Takut kalian tersakiti oleh omongan orang. Takut dianggap melupakan keluarga sendiri. Tapi Tuan Abdullah pernah berpesan, bila suatu hari keluarganya tak mampu lagi melindungi Laila dari perebutan harta dan pertikaian, maka aku diminta menjadi wali asuhnya. Bukan untuk mengambil hak orang, melainkan menyelamatkan seorang anak dari permainan orang dewasa." Ia menunjuk amplop dari Karim. Di dalam bukan sogokan, ada rekening amanah yang dibuat atas nama Laila dan pendamping, agar ia punya biaya berobat dan hidup layak. Semuanya tercatat rapi, ada saksi, ada segel. Pak Taufik memijit pelipis, resah. "Kau sadar apa yang menanti kita? Kampung ini cepat sekali menakar. Hari ini saja orang sudah bertanya-tanya. Esok mereka bisa menuduh macam-macam." Farhan menimpali, darah mudanya meluap. "Ibu, kita bahkan belum mapan. Mengapa keluarga kaya itu menyerahkan beban kepada ibu? Di mana mereka saat Laila sakit?" Ibu Halimah menggeleng pelan. "Beban ini bukan untuk ditanggung sendiri. Ada dana amanah, ada prosedur. Tapi yang paling berat justru menjaga niat kita tetap lurus. Bahwa ini tentang menyelamatkan anak, bukan tentang harta." Lestari menatap foto kecil itu. Mata Laila yang bundar seolah memohon dari kertas mengilap. Ia teringat bagaimana ibunya kerap mematikan panggilan video singkat dengan alasan Umi sedang di rumah sakit. Mendadak potongan-potongan kecil selama 8 tahun itu menyatu dalam benaknya. Malam merambat. Seusai Isya, rumah menjadi senyap. Pak Taufik duduk di teras, mengisap rokok dengan pandang kosong ke sawah gelap. Bayang-bayang kekhawatiran tentang harga diri di mata tetangga, tentang rezeki yang pas-pasan, tentang anak lelaki yang baru lulus dan butuh pekerjaan, semua berkecamuk. Di kamar, Ibu Halimah menyalakan lampu kecil. Ia membuka satu persatu surat Tuan Abdullah, tulisan Arab yang rapi, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ungkapan syukur, doa, dan kalimat yang menegaskan bahwa amanah ini bukan menitipkan skandal, tapi menitipkan nyawa seorang cucu. Ada salinan catatan medis, ada surat keterangan dari rumah sakit di Jazirah Arab, ada nama Karim sebagai saksi. "Jika suatu hari terjadi sesuatu pada keluargaku dan Laila kehilangan pelindung, tolong jadilah ibunya," begitu bunyi salah satu paragraf. Lestari berdiri di ambang pintu, menyaksikan ibunya beristighfar pelan. "Astagfirullah, kuatkan hambamu menjaga amanah."
Farhan mondar-mandir di ruang tengah, gelisah membanting punggung ke sofa, sementara dinding rumah seolah ikut menyerap desah cemas. Jam dinding melangkah pelan menuju tengah malam. Tak ada jawaban pasti, hanya udara berat yang hinggap di setiap dahi. Di sela hening yang panas itu, Lestari berbisik. Bu, kalau semua ini ujian, kita tempuh dengan cara yang baik. Kita musyawarahkan besok. Apapun keputusannya, jangan sampai kita saling melukai. Ibu Halimah mengangguk, menutup kotak kayu, menaruh amplop di atasnya, lalu menatap langit-langit seolah mencari restu. Dan di luar sana, angin lembab dari sawah mengusap genting-genting tua, seperti pertanda bahwa setelah malam panjang ini, fajar tidak akan membawa jawaban mudah, melainkan langkah-langkah baru yang akan menentukan arah keluarga mereka. Pagi itu, suasana rumah masih berat. Udara kampung yang biasanya riuh dengan suara ayam jantan justru terasa pengap. Belum hilang rasa canggung dari malam sebelumnya, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu. Lestari membuka dan betapa terkejutnya ketika melihat Karim kembali hadir. Kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang gadis remaja berusia sekitar 17 tahun, berkulit sawo matang, berhijab sederhana, matanya dalam penuh cemas. Karim memperkenalkan, inilah Laila. 2 bulan lalu Tuan Abdullah wafat. Sejak itu, rumah besar keluarganya dipenuhi pertikaian. Laila tersisih, bahkan diusir. Sesuai wasiat, ia kubawa ke sini kepada Ibu Halimah. Semua orang terdiam membeku. Ibu Halimah terhuyung ke kursi, wajahnya pucat, lalu menangis keras ketika Laila melangkah maju dan berbisik. Umi Halimah, aku rindu. Dengan satu pelukan, air mata bercucuran deras. Namun Pak Taufik justru mengepalkan tangan. Apa-apaan ini? Kau bawa anak orang ke sini? Ini rumah petani miskin, bukan panti asuhan. Suaranya keras, membuat Laila meringkuk ketakutan di pelukan Ibu Halimah. Farhan ikut meledak. Ibu, jangan bilang ibu berniat menampungnya. Kita saja hidup pas-pasan. Aku baru lulus, pekerjaan saja belum ada. Bagaimana mungkin kita memikul beban dari keluarga kaya di Arab sana? Matanya merah menatap ibunya. Ibu Halimah mengguncang kepala. Nak, dengarkan. Laila bukan beban. Ia amanah. 8 tahun aku bersamanya. Ia memanggilku Umi, dan aku tidak tega membiarkannya terombang-ambing. Suaranya parau tapi tegas. Pak Taufik berteriak, Halimah, ingat rumah ini, ingat aku, ingat anak-anakmu. Jangan sampai kau mengorbankan darah dagingmu demi orang asing. Lestari berdiri di tengah, mencoba menenangkan. Ayah, Farhan, tolong tenang dulu. Dengarkan ibu, ini tidak mudah, tapi jangan bicara soal Laila bukan manusia. Ia baru saja kehilangan kakek, diusir keluarganya. Namun kata-katanya justru menambah bara. Laila menangis terseduh. Kalau kalian tidak mau menerimaku, aku bisa pergi. Aku tidak ingin membuat masalah. Tubuhnya gemetar. Mendengar itu, Ibu Halimah semakin menangis, memeluk Laila erat. Tidak, nak. Kau tidak kemana-mana. Selama aku masih bernafas, aku akan menjagamu. Pak Taufik membanting asbak ke lantai. Kalau kau pilih dia, jangan salahkan aku bila aku pergi. Ia melangkah keluar rumah dengan wajah murka. Farhan menyusul, menendang kursi, pintu kamar ditutup keras. Rumah kecil itu bergetar oleh retakan emosi. Tinggallah Lestari, Ibu Halimah, dan Laila dalam ruang penuh isak. Lestari memandang wajah remaja itu. Matanya sembab, tangannya memeluk erat kotak kayu cendana, seolah itu satu-satunya jangkar. Di dalam hati Lestari timbul simpati, tapi juga ketakutan. Ia tahu semenjak hari itu, kehidupan mereka takkan sama. Hari-hari setelah kedatangan Laila, membuat rumah itu seakan terbagi 2 kubu. Pak Taufik hampir tak bicara dengan istrinya. Ia lebih sering duduk di teras, menunduk sambil mengisap rokok. Farhan jarang pulang. Kalaupun pulang, ia masuk kamar tanpa menyapa. Sementara Ibu Halimah sibuk menjaga Laila, membimbing Shalat, mengajarinya bahasa Indonesia, dan menenangkan gadis itu yang masih sering menangis di malam hari. Lestari merasakan jelas ketegangan itu. Setiap kali berjalan ke pasar, ia mendengar bisik-bisik. Itu anak Arab yang dibawa pulang Halimah. Ada yang menambahkan dengan nada sinis, jangan-jangan anaknya sendiri dengan majikan. Kalimat-kalimat itu menyayat telinga. Suatu sore, bahkan ada tetangga yang nyeletuk, hati-hati, jangan sampai keluarga kita terseret masalah besar. Desas-des itu sampai ke telinga Pak Taufik dan Farhan. Malam itu Pak Taufik membentak istrinya. Kau dengar gosip? Mereka bilang kau punya anak dengan orang Arab. Ini semua karena kau membawa Laila. Ibu Halimah menangis. Wallahi, aku bersumpah, dia bukan darah dagingku. Aku hanya menyelamatkannya ketika ia sekarat. Semua ini hanya amanah. Tetapi kemarahan suaminya tak mereda. Farhan menambahkan dengan suara gemetar.
Bu, aku sudah muak ditertawakan teman-teman. Mereka bilang aku anak yang ditukar ibunya dengan orang lain. Aku malu. Laila yang mendengar itu berlari ke belakang rumah, menangis di bawah pohon pisang, berbisik lirih. Lebih baik aku pergi daripada membuat semua benci. Lestari mengejarnya, memeluknya erat. Tidak, jangan katakan begitu. Kau tidak bersalah. Orang-orang hanya kejam dengan lidah mereka. Beberapa hari kemudian, datanglah dua orang pria berpakaian necis, memperkenalkan diri sebagai pengacara dari keluarga besar Abdullah di Timur Tengah. Mereka membawa map tebal berisi dokumen. Salah satunya berkata dengan bahasa formal, sesuai wasiat tertulis, bila keluarga inti menolak menjaga Laila, maka wali asuh yang sah adalah Ibu Halimah. Kami datang untuk memastikan apakah beliau bersedia menandatangani surat perwalian. Semua orang di rumah terperangah. Pak Taufik langsung menyela dengan suara tinggi. Apa-apaan ini? Kami orang desa, bukan keluarga bangsawan. Jangan bawa urusan internasional ke rumah kami. Pengacara itu tenang menjawab, kami tidak memaksa. Tapi bila Ibu Halimah menolak, hak asuh akan jatuh ke pihak keluarga yang kini berseteru memperebutkan harta. Dan nasib Laila bisa sangat berbahaya. Ibu Halimah gemetar. Tangannya menyentuh kotak kayu cendana di pangkuan, lalu menatap Laila yang berdiri ketakutan di sudut ruangan. Matanya penuh air, tapi ia tahu bahwa sejak saat itu, pilihan hidupnya semakin sempit. Hari itu suasana kampung mendadak gempar. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Ibu Halimah, sesuatu yang jarang terlihat di jalan tanah kecil itu. Dari mobil turun seorang perempuan parubaya berwajah keras, mengenakan abaya hitam panjang dan kerudung tebal, langkahnya penuh wibawa. Di belakangnya dua orang pria berpenampilan seperti pengawal dan Karim yang tampak gusar. Karim segera memperkenalkan, inilah Nyai Aisyah, istri tua Tuan Abdullah. Udara di rumah mendadak menegang. Ibu Halimah pucat pasi, sementara Laila gemetar lalu bersembunyi di balik tubuhnya. Nyai Aisyah melangkah masuk tanpa basa-basi, menatap tajam, suaranya dingin. Aku datang menjemput Laila, dia darah daging keluarga kami, bukan milikmu. Pak Taufik yang sejak awal menolak semua ini malah terlihat lega. Kalau begitu silakan, ambil saja anak itu, kami tidak ingin masalah, katanya lantang. Laila menangis, memeluk erat pinggang Ibu Halimah. Umi, jangan lepaskan aku. Aku takut. Tangisan itu membuat hati Lestari remuk. Namun Ibu Halimah berdiri menghadang. Suaranya bergetar tapi tegas. Nyai Aisyah, aku menghormatimu. Tapi ketahuilah, aku yang merawat Laila sejak kecil. Aku yang menyelamatkannya di meja operasi. Wasiat Tuan Abdullah jelas. Bila keluarganya menolak, aku yang diberi amanah. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Matanya Aisyah menyipit, wajahnya menegang. Ia menoleh ke Karim, lalu mengeluarkan map dari tas hitam. Semua ini omong kosong. Kami punya bukti hukum, akta kelahiran, surat keluarga. Kau siapa? Hanya seorang pembantu yang dulu digaji. Jangan merasa lebih tinggi dari tempatmu. Kalau kau menolak, kami akan membawa ini ke pengadilan internasional. Aku punya uang, aku punya pengacara. Kau hanya punya air mata. Suasana seketika meledak. Pak Taufik berteriak, Halimah, cukup! Jangan melawan orang kaya dan berkuasa. Biar mereka ambil saja, kita selesai dari masalah ini. Farhan mengangguk setuju. Wajahnya merah padam. Benar ayah, ibu jangan nekat. Orang-orang sudah menuduh macam-macam, kini datang istri sah keluarga itu. Apa ibu masih mau mempermalukan kami? Laila menangis terseduh. Aku tidak mau kembali. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga, hanya Umi Halimah yang menyayangiku. Ia merapatkan wajahnya di dada Halimah, membuat semua orang tercekat. Ibu Halimah menatap suami dan anaknya, lalu menoleh ke Nyai Aisyah. Air mata mengalir, tetapi suaranya mantap. Aku mungkin hanya perempuan desa, tapi aku tidak akan menjual kasih sayang. Jika kau ingin membawa ini ke hukum, silakan. Aku siap berdiri di hadapan hakim. Yang penting Laila tidak lagi diperlakukan sebagai barang rebutan. Karim yang berdiri di antara mereka buru-buru menunduk. Nyai, tolong tenang. Biar semua lewat jalur resmi. Nyai Aisyah hanya mendengus, lalu menatap Halimah sekali lagi dengan sinis. Baik, kita lihat siapa yang menang. Ingat, kau hanya perempuan kampung miskin. Kau tidak akan sanggup melawan kami. Ia berbalik keluar, abaya hitamnya berkibar. Pintu rumah tertutup keras, meninggalkan udara yang serasa membeku. Pak Taufik jatuh terduduk di kursi, wajahnya murka dan putus asa. Farhan masuk ke kamar, membanting pintu. Tinggallah Halimah, Lestari, dan Laila dalam ruang penuh tangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Halimah shalat tahajud dengan suara terseduh, memohon agar Allah menunjukkan jalan di tengah badai yang makin besar.
Sidang pertama digelar di Pengadilan Agama Kabupaten karena kasus ini melibatkan hak asuh anak Muslim di wilayah Indonesia. Meski sederhana, ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, aparat, dan penduduk desa yang penasaran. Kabar tentang anak Arab yang diperebutkan sudah menyebar luas. Ibu Halimah duduk di kursi tergugat bersama Karim sebagai saksi pendamping. Di seberang, Nyai Aisyah duduk tegak, wajahnya tegas, dengan pengacara berjas rapi membawa berkas tebal. Hakim membuka sidang dengan basmalah, lalu mempersilakan pihak penggugat berbicara. Pengacara Nyai Aisyah berdiri, suaranya lantang. Yang mulia, anak bernama Laila ini adalah cucu sah dari keluarga besar Abdullah. Sesuai hukum syariah, ia wajib diasuh keluarga kandung. Tergugat, Ibu Halimah hanyalah mantan pembantu rumah tangga yang tidak memiliki hubungan darah. Ia tidak berhak memelihara Laila. Suara bergemuruh di ruang sidang. Beberapa warga yang percaya gosip berbisik-bisik. Farhan yang duduk di bangku penonton menunduk, malu bercampur marah. Pak Taufik menggenggam lutut, wajahnya kaku. Hakim menoleh ke Halimah. Benarkah begitu, Ibu? Halimah menatap lantai sejenak, lalu berdiri, suaranya parau tapi jelas. Yang mulia, benar aku bukan keluarga kandung. Tetapi aku yang merawat Laila sejak kecil, aku yang menjaganya saat sakit. Aku memiliki surat wasiat dari almarhum Abdullah, bahwa bila keluarga menolak, akulah yang dipercaya menjaga Laila. Ini bukan sekadar amanah manusia, ini amanah Allah. Ia menyerahkan amplop berisi salinan wasiat. Karim menambahkan, saya saksi hidup, saya yang mengantarkan surat itu. Wasiat ini asli, ditandatangani dengan saksi dokter rumah sakit di Jeddah. Pengacara Aisyah cepat menyambar. Yang mulia, surat itu bisa dipalsukan. Lagi pula, hukum syariah jelas, keluarga kandung lebih berhak. Jangan tertipu air mata. Ketegangan memuncak ketika hakim meminta Laila maju. Gadis itu gemetar melangkah, suaranya pelan. Yang mulia, aku tahu Nyai Aisyah keluargaku, tapi mereka tidak pernah menganggapku cucu. Mereka hanya melihatku sebagai penghalang warisan. Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku ingin bersama Umi Halimah. Hanya dia yang menyayangiku. Suaranya pecah, air mata mengalir. Ruang sidang hening. Hakim menunduk, mengetuk palu sekali. Sidang ditunda. Kami perlu memeriksa keaslian wasiat dan mendengar saksi tambahan. Semua orang menghela napas. Nyai Aisyah menatap tajam ke arah Halimah, matanya penuh ancaman. Kau pikir kau bisa menangis dan merebut cucuku? Perang baru saja dimulai, bisiknya sebelum keluar ruangan. Di luar pengadilan, wartawan mengepung. Mikrofon diarahkan ke wajah Halimah. Pak Taufik berusaha menutupinya, marah-marah. Pergi kalian, keluarga kami tidak butuh aib disiarkan. Farhan berlari meninggalkan kerumunan, wajahnya merah padam. Lestari memegang tangan ibunya erat, sementara Halimah hanya menunduk, air matanya masih mengalir, memeluk Laila yang menangis terseduh-seduh. Malam setelah sidang, rumah Ibu Halimah kembali seperti ladang perang. Pak Taufik duduk di ruang tamu dengan wajah masam, tak berbicara sepatah kata pun. Farhan yang baru pulang tiba-tiba meledak. Bu, cukup. Aku sudah malu besar. Teman-teman mengejekku, bilang ibuku ingin jadi selebritas di pengadilan. Sampai kapan kita harus menanggung semua ini? Ibu Halimah memandang putranya dengan mata basah. Farhan, ini bukan soal malu atau gengsi. Ini soal nyawa seorang anak. Kau lihat sendiri bagaimana Laila diperlakukan. Kau mau aku membuangnya begitu saja? Farhan mengepalkan tangan. Aku anakmu, Bu. Tapi sejak Laila datang, kau hanya melihat dia. Apa aku ini tak berarti? Ia membanting pintu kamar. Suara kayu bergetar keras. Laila yang mendengar itu menangis terseduh. Umi, kalau aku membuat semua benci, lebih baik aku pergi saja. Halimah memeluknya erat. Tidak, nak. Jangan pernah berkata begitu. Kau bukan penyebab, tapi ujian bagi kita. Di luar rumah, gosip makin panas. Ada kabar bahwa keluarga besar Abdullah mengirim orang untuk menjemput paksa Laila. Beberapa tetangga berbisik melihat pria asing berkeliaran di pasar, menanyakan arah ke rumah Halimah. Karim yang mendengar kabar itu segera mendatangi Halimah. Ibu, saya khawatir mereka tidak hanya akan mengandalkan hukum. Kita harus hati-hati. Kecurigaan itu terbukti malam berikutnya. Saat semua tertidur, suara derit pagar terdengar. Lestari yang terbangun melihat bayangan dua orang berusaha masuk ke halaman. Ia segera berteriak keras. Ayah, ada orang! Pak Taufik meloncat, keluar dengan parang di tangan, berteriak, siapa di sana? Bayangan itu lari terbirit-birit ke arah jalan gelap. Pagi harinya, kabar percobaan penculikan itu menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai resah. Sebagian menasihati Halimah, sudahlah, serahkan saja anak itu. Daripada kampung ini jadi sasaran masalah besar.
Ucapan itu membuat Halimah semakin tertekan. Tetapi ketika menatap wajah Laila yang pucat ketakutan, hatinya kembali menguat. Farhan, sebaliknya, makin tak tahan. Ia menghampiri ibunya dengan suara penuh dendam. Kalau mereka benar-benar berhasil menculik Laila, jangan salahkan aku kalau aku diam saja. Aku sudah muak. Kata-katanya seperti pisau menusuk jantung Halimah. Malam itu Halimah kembali berwudu, menggelar sajadah. Dalam sujud panjangnya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tahu hati hamba. Jangan biarkan anak ini jatuh ke tangan orang yang salah. Lindungi dia, sekalipun keluargaku sendiri menolak." Malam itu udara lembab, langit gelap tanpa bintang. Laila tidur di kamar bersama Lestari, sementara Halimah baru saja selesai salat malam. Tiba-tiba suara keras terdengar dari arah jendela. Kaca pecah. Dua pria bertopeng menerobos masuk. Salah satunya langsung mengangkat Laila yang terkejut bangun dan menjerit, "Umi!" Lestari berteriak kencang memanggil ayahnya, Pak Taufik. Rumah sontak geger. Pak Taufik berlari dengan parang, menebas ke arah salah satu pria bertopeng, hampir mengenai bahunya. Farhan yang keluar kamar justru terpaku, wajahnya pucat. Salah satu pria mengacungkan pisau, mengancam, "Jangan ikut campur, anak ini harus ikut kami." Laila menangis histeris, meronta dalam gendongan. Halimah maju tanpa pikir panjang, memeluk kaki pria bertopeng itu sambil berteriak, "Jangan ambil dia! Bunuh aku dulu." Pisau berkilat hampir menyentuh leher Halimah. Semua orang menahan napas. Tepat saat itu, suara tembakan terdengar di udara. "Door!" Semua membeku. Dari pintu masuk, seorang pria berseragam polisi bersama dua aparat desa berlari masuk. Rupanya tetangga yang mendengar jeritan sudah melapor. Pria bertopeng panik melepaskan Laila lalu kabur melalui jendela. Polisi mengejar, sementara seorang aparat mengamankan keluarga. Laila jatuh ke pelukan Halimah. Tubuhnya gemetar hebat. "Umi, aku takut." Halimah menenangkannya dengan suara bergetar. "Tenang, nak, kau selamat. Allah masih menjagamu." Lestari menangis keras, memeluk adiknya erat. Pak Taufik masih berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Farhan duduk terpuruk di lantai, matanya kosong. Polisi kemudian kembali membawa satu dari pria bertopeng yang berhasil ditangkap. Saat topengnya dilepas, semua orang terkejut. Ternyata pria itu adalah salah satu sopir keluarga Abdullah di Timur Tengah, yang sering ikut Nyai Aisyah. Polisi berkata, "Kami akan menyelidiki lebih lanjut." Tapi jelas ada upaya penculikan terencana. Nyai Aisyah yang mendengar kabar ini marah besar, tapi ia segera menyangkal lewat pengacaranya. "Itu bukan perintah saya. Mungkin dia bertindak sendiri." Namun bagi masyarakat desa, berita ini semakin menguatkan simpati pada Halimah. Banyak yang mulai percaya, Laila benar-benar terancam bila kembali ke keluarga Abdullah. Beberapa tetangga yang sebelumnya sinis kini berkata lirih, "Sabar ya, Bu Halimah. Mungkin memang sudah takdir Allah kau yang menjaga anak itu." Di sisi lain, Farhan semakin terpojok. Ia merasa malu karena sempat ingin membiarkan penculikan itu terjadi. Malam itu dalam gelap kamarnya, ia menutup wajah dengan kedua tangan berbisik lirih, "Ya Allah, aku anak durhaka." Beberapa hari setelah percobaan penculikan itu, pengadilan kembali digelar. Kali ini suasana jauh lebih ramai. Wartawan dari Jakarta datang meliput, bahkan ada stasiun TV nasional yang menayangkan langsung. Jalan depan pengadilan penuh sesak oleh warga. Sebagian mendukung Halimah, sebagian lagi masih ragu. Hakim membuka sidang dengan wajah serius. Pengacara Nyai Aisyah berdiri lebih agresif dari sebelumnya. "Yang mulia, klien kami tidak terlibat dalam insiden penculikan. Itu tindakan oknum sopir pribadi yang sudah dipecat. Jangan kaitkan keluarga terhormat dengan kriminalitas murahan." Namun polisi menghadirkan sopir yang ditangkap. Dengan suara gemetar ia mengaku, "Saya hanya menjalankan perintah. Ada orang dalam keluarga besar Abdullah yang menyuruh membawa Laila kembali dengan imbalan uang. Saya tidak bisa sebut siapa, tapi jelas bukan kehendak pribadi saya." Ruang sidang kembali ricuh. Hakim mengetuk palu, menenangkan ruangan. Ia lalu mempersilahkan pihak tergugat. Halimah berdiri, wajahnya pucat tapi mantap. "Yang mulia, inilah bukti bahwa keluarga Abdullah tidak ingin melindungi Laila. Mereka hanya ingin menguasainya. Saya tidak menuduh siapapun, tapi jelas anak ini dalam bahaya jika dipaksa kembali." Di kursi penonton, Farhan menunduk dalam. Sejak kejadian malam itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia ingat wajah Laila yang ketakutan, suara ibunya yang hampir mati-matian melawan pisau. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar salah. Tiba-tiba ia berdiri, mengejutkan semua orang. "Yang mulia, izinkan saya bicara." Hakim mengangguk. Farhan melangkah ke depan, suaranya bergetar tapi lantang. "Saya Farhan, anak kandung Ibu Halimah.
Selama ini saya menentang keberadaan Laila. Saya marah karena merasa dilupakan. Tapi setelah melihat sendiri nyawa Laila hampir melayang, saya sadar, ibuku benar. Laila tidak pantas diperlakukan sebagai barang rebutan. Ia butuh kasih sayang, bukan perebutan harta. Saya bersaksi, hanya Ibu Halimah yang benar-benar merawatnya. Ruang sidang terdiam. Banyak orang menatap Farhan dengan mata berkaca-kaca. Pak Taufik yang biasanya dingin ikut menunduk dalam, seakan hatinya pun tersentuh. Lestari menitikkan air mata, menggenggam tangan adiknya kuat-kuat. Nyai Aisyah tampak marah, mengetukkan jarinya ke meja, berbisik ke pengacaranya. Tetapi simpati publik jelas mulai berpihak pada Halimah. Wartawan segera menulis judul, "Putra kandung berdiri belah ibunya, kasus Laila memanas." Hakim kembali mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan memanggil saksi tambahan. Namun jelas, perkara ini bukan hanya soal hukum, melainkan soal kemanusiaan. Pengadilan harus berhati-hati. Di luar pengadilan, kerumunan menyambut Halimah dan Laila dengan tepuk tangan. Untuk pertama kali, Halimah merasa tidak sendirian. Laila menggenggam tangannya erat, berbisik, "Umi, Allah mendengar doa kita." Malam itu, setelah sidang selesai, rumah Halimah dipenuhi suasana yang berbeda. Tidak lagi hening penuh kemarahan, melainkan canggung namun hangat. Farhan duduk di ruang tamu, dia menatap lantai, sementara Lestari sibuk menyiapkan teh. Laila duduk di samping Halimah, menggenggam tangan sang umi tak mau lepas. Pak Taufik masuk dengan wajah letih, meletakkan pecinya di meja. Untuk pertama kalinya sejak lama, suaranya terdengar pelan. "Hal, mungkin aku terlalu keras padamu." Halimah terkejut, menoleh pada suaminya. "Aku lihat sendiri di pengadilan, anak-anak menentangmu, orang kampung menghinamu, tapi kau tetap berdiri mempertahankan anak itu. Aku malu sebagai suami karena tidak membelamu, padahal engkau hanya mengikuti amanah." Air mata Halimah menetes. Ia menunduk. "Abang akhirnya percaya padaku?" Taufik menghela napas panjang. "Aku belum sepenuhnya mengerti, tapi aku tak bisa lagi menutup mata. Laila memang bukan darah kita, tapi aku lihat jelas, ia lebih butuhmu daripada siapapun." Farhan meneteskan air mata, cepat-cepat menyeka wajahnya. "Ayah, aku juga salah. Aku egois, aku iri, tapi aku janji akan melindungi Laila mulai sekarang." Kata-kata itu membuat Laila menangis bahagia, memeluk kakak tirinya erat. Namun di sisi lain, Nyai Aisyah tidak tinggal diam. Di sebuah hotel mewah di pusat kota, ia duduk bersama pengacaranya dan seorang pria asing berjas hitam. "Jika pengadilan mulai berpihak pada Halimah, kita harus gunakan cara lain," katanya dingin. Pengacara menunduk. "Apa maksud Anda, Nyai?" Nyai Aisyah menyalakan rokok tipisnya, matanya tajam. "Besok kita akan ungkap sebuah bukti baru. Dokumen medis yang menunjukkan Laila bukan hanya yatim, tapi anak haram hasil hubungan Abdullah dengan perempuan hina. Dengan begitu, Halimah tak lagi dianggap wali terhormat, melainkan penjaga anak tak sah. Kita lihat apakah masyarakat masih membelanya setelah itu." Pria asing itu menyeringai, mengeluarkan map merah dari tasnya. Semua sudah siap, tinggal menunggu momen yang tepat. Sementara itu, Halimah yang sedang menenangkan Laila di rumah tidak tahu bahwa badai lebih besar sedang menanti. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan fitnah menghancurkan anak ini." Hari sidang berikutnya, ruang pengadilan penuh sesak, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Kamera televisi berjajar, wartawan menunggu sensasi baru. Hakim membuka sidang lalu mempersilakan pihak penggugat. Dengan langkah penuh percaya diri, pengacara Nyai Aisyah maju membawa map merah. "Yang mulia," ucapnya lantang, "hari ini kami membawa bukti baru. Dokumen medis dari sebuah klinik di Jeddah menunjukkan bahwa Laila bukan anak sah Abdullah. Ia adalah hasil hubungan gelap dengan seorang perempuan tidak dikenal. Artinya ia tidak punya hak mewarisi dan siapapun yang menjaganya tidak lebih dari pengasuh anak haram." Suara gaduh langsung memenuhi ruang sidang. Bisikan-bisikan tajam terdengar. "Astagfirullah, anak haram? Kalau benar, memalukan sekali." Kamera televisi fokus ke wajah Halimah yang pucat pasi. Laila menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Hakim mengetuk palu. "Tenang, semua tenang." Ia lalu menoleh ke Halimah. "Apa tanggapan Anda terhadap bukti ini?" Halimah berdiri gemetar, namun suaranya tegas. "Yang mulia, ini fitnah. Saya tahu benar Abdullah. Ia pernah menitipkan wasiat bahwa Laila adalah darah dagingnya. Jika sekarang ada dokumen yang menyatakan sebaliknya, maka itu harus diperiksa keasliannya. Saya mohon, jangan hukum anak kecil ini dengan aib yang mungkin saja rekayasa." Namun pengacara Aisyah menyeringai. "Fitnah? Silakan periksa tanda tangan dokter dan cap klinik. Semua sah." Ia menatap Halimah dengan senyum licik seakan yakin dirinya menang.
Wajah-wajah di ruang sidang mulai ragu. Bahkan Pak Taufik menunduk, terlihat goyah. Farhan mengepalkan tangan, ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Laila berlari ke pelukan Halimah, menangis. "Umi, apa benar aku anak haram?" Pertanyaan itu menusuk hati semua orang. Halimah memeluknya erat, suaranya pecah. "Tidak, nak. Kau anak sah, kau bukan aib. Jangan pernah percaya fitnah ini." Hakim menunda sidang sejenak untuk memeriksa dokumen. Wartawan sudah menulis judul-judul sensasional. Skandal Laila, anak haram Abdullah. Berita itu menyebar cepat, membuat masyarakat berguncang. Di luar gedung, sekelompok warga mulai mencibir Halimah. Pantas saja ia bela mati-matian, rupanya takut aib terbongkar. Ada pula yang bersimpati, jangan cepat percaya, bisa jadi dokumen palsu. Di dalam mobil setelah sidang, wajah Halimah basah air mata. Pak Taufik hanya diam, sementara Farhan akhirnya bersuara. "Bu, jangan takut. Kalau benar dokumen itu palsu, pasti ada jalan membongkarnya. Aku akan cari tahu. Demi ibu, demi Laila." Untuk pertama kalinya, Farhan menatap ibunya dengan mata penuh tekad. Halimah menggenggam tangan anaknya erat berbisik. "Allah Maha Tahu kebenaran. Kita tidak boleh menyerah." Sejak sidang yang penuh fitnah itu, Farhan tak bisa tidur nyenyak. Kata-kata anak haram bi terus bergema di telinganya. Wajah Laila yang menangis membuat dadanya sesak. Ia tahu kalau tidak ada bukti tandingan, ibunya dan Laila akan kalah. Malam itu, Farhan nekat pergi ke warnet kecil di kota untuk mencari informasi tentang klinik yang disebut dalam dokumen. Dengan penuh kesabaran, ia mencari berita lama, catatan publik, hingga forum daring. Tiba-tiba, ia menemukan kejanggalan. Cap klinik pada dokumen yang ditunjukkan pengacara Aisyah ternyata sudah tidak dipakai sejak 5 tahun lalu. "Astagfirullah, berarti dokumen itu palsu," gumamnya. Keringat dingin mengucur. Besoknya, Farhan menemui seorang kenalan lama ayahnya, Pak Rahmat, yang dulu pernah menjadi sahabat dekat Abdullah. "Pak, saya butuh bantuan. Apakah benar Abdullah pernah periksa di klinik Jeddah itu?" Pak Rahmat terdiam lama, lalu berkata lirih, "Tidak, nak. Abdullah waktu itu sakit, tapi saya sendiri yang menemaninya ke rumah sakit besar di Riyadh, bukan Jeddah. Kalau ada dokumen klinik di Jeddah pasti palsu." Mata Farhan membara. "Kalau begitu, maukah Pak Rahmat bersaksi di pengadilan?" Pak Rahmat mengangguk tegas. "Tentu, demi kebenaran saya akan bicara." Sementara itu, di rumah Halimah, suasana muram masih menyelimuti. Laila menolak makan, hanya memeluk lutut di sudut kamar. Halimah berusaha menenangkannya. "Nak, jangan takut. Allah akan tunjukkan siapa yang benar." Laila berbisik lirih. "Tapi orang-orang bilang aku anak haram, Umi. Mereka menatapku seolah aku kotor." Air mata Halimah pecah lagi. Ia tahu luka di hati seorang anak lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Di saat yang sama, seorang saksi lain tak terduga muncul. Seorang perawat tua dari Riyadh datang ke rumah Halimah. "Saya Bu Salma," katanya. "Dulu saya yang merawat Abdullah di rumah sakit Riyadh. Saya tahu beliau sering menyebut nama Laila sebelum wafat. Beliau mengaku anak itu lahir sah dari pernikahan siri yang belum sempat diumumkan." Halimah terkejut, matanya berbinar. "Maukah ibu bersaksi?" Bu Salma mengangguk. "Saya tahu risikonya, tapi saya tak tahan melihat seorang anak kecil difitnah." Malam itu, Farhan ke rumah membawa kabar baik. Ada bukti cap klinik yang sudah tak berlaku, dan saksi-saksi baru siap bersuara. Ia berkata dengan suara mantap, "Umi, insya Allah minggu depan kita akan buktikan. Laila akan bersih dari fitnah." Halimah menangis terharu, memeluk anak dan cucu asuhnya erat. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa cahaya kemenangan mulai terlihat di ujung gelapnya jalan. Hari sidang berikutnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Ruang pengadilan kembali penuh sesak. Kamera televisi menyorot setiap sudut. Banyak orang penasaran apakah Halimah akan sanggup melawan bukti medis yang sebelumnya mengguncang masyarakat. Hakim membuka persidangan, lalu mempersilakan pihak Halimah memberikan tanggapan. Farhan berdiri dengan percaya diri, berbeda dari sidang sebelumnya ketika ia ragu-ragu. "Yang mulia, kami menemukan kejanggalan dalam dokumen yang diajukan pihak penggugat. Cap klinik yang tertera dalam dokumen itu sudah tidak dipakai sejak 5 tahun lalu. Artinya dokumen tersebut palsu." Ia lalu menyerahkan bukti salinan resmi dari Otoritas Kesehatan Arab Saudi yang membuktikan kejanggalan tersebut. Ruang sidang gempar. Hakim mengernyitkan dahi, membaca teliti, lalu mengangguk berat. Tidak berhenti di situ. Farhan memanggil saksi baru, Pak Rahmat. Lelaki tua itu maju dengan langkah perlahan namun mantap. "Yang mulia, saya sahabat dekat Abdullah. Saya yang menemaninya saat sakit. Abdullah tidak pernah berobat ke Jeddah, melainkan ke Riyadh.
Jika ada dokumen klinik Jeddah, pasti bohong. Lebih dari itu, Abdullah sering menyebut nama Laila, katanya anak sah hasil pernikahan siri. Ia ingin suatu hari mengakui secara resmi, tapi ajal keburu menjemput. Bisikan heboh kembali memenuhi ruangan. Wartawan sibuk menulis cepat. Saksi baru ungkap pernikahan siri Abdullah, dokumen medis dipertanyakan. Lalu giliran Bu Salma, perawat tua dari Riyadh, maju. Ia membawa catatan medis asli dari rumah sakit tempat Abdullah dirawat. Saya mendengar langsung dari almarhum, ia menitipkan pesan bahwa Laila anak sahnya. Ia memohon agar kelak anak itu dijaga, karena istrinya sudah wafat lebih dulu. Suara perawat itu bergetar, namun penuh kejujuran. Wajah hakim berubah tegas. Ia menatap tajam ke arah pengacara Nyai Aisyah. Bukti yang kalian ajukan tidak valid. Keterangan saksi-saksi ini konsisten. Jika kalian tidak bisa membuktikan keaslian dokumen, maka ini jelas fitnah serius. Nyai Aisyah tampak pucat. Ia berbisik panik ke pengacaranya. Bagaimana bisa? Bukankah semua sudah diatur? Pengacaranya hanya menggeleng. Wajahnya penuh keringat dingin. Sementara itu, Halimah memeluk Laila yang menangis bahagia. Farhan menatap ibunya dengan mata berbinar, seakan semua beban mulai terangkat. Pak Taufik pun terdiam lama, lalu menghela napas berat. Astagfirullah, ternyata selama ini aku salah menuduhmu Halimah. Hakim akhirnya menunda sidang untuk pengumuman putusan minggu depan. Tetapi jelas, arah kasus sudah berbalik. Kali ini, masyarakat yang dulu menghina Halimah justru mulai bersorak mendukungnya. Beberapa bahkan berteriak, "Hidup Bu Halimah, jangan takut, kami bersamamu." Nyai Aisyah keluar dari ruang sidang dengan wajah merah padam, dikerubungi wartawan yang bertubi-tubi bertanya. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu angkuh itu terlihat goyah, seakan tanah tempat ia berdiri mulai runtuh. Seminggu menjelang putusan, suasana desa geger. Semua orang membicarakan sidang Halimah. Warung kopi penuh dengan bisik-bisik. Ternyata Nyai Aisyah pakai dokumen palsu. Kasihan Bu Halimah, kuat sekali imannya. Dukungan masyarakat semakin deras, membuat Halimah dan Laila merasa tidak sendirian lagi. Namun di rumah besarnya, Nyai Aisyah seperti singa terluka. Ia berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. "Aku tidak boleh kalah," katanya dengan suara serak. "Kalau Halimah menang, seluruh nama baik keluargaku hancur. Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Pengacaranya berusaha menenangkan. "Nyai, bukti mereka kuat, saksi pun banyak. Kalau kita memaksa, bisa jadi bumerang." Tapi Nyai Aisyah menatap tajam, matanya penuh amarah. "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidak. Aku masih punya satu kartu terakhir. Jika bukti dan saksi sudah melawan, maka aku akan mainkan opini. Aku akan sebar isu bahwa Halimah memalsukan wasiat Abdullah untuk mendapatkan harta. Dengan begitu, meski menang di pengadilan, ia tetap kalah di mata masyarakat." Sang pengacara terdiam, menyadari betapa liciknya rencana itu. Di sisi lain, Halimah berusaha menenangkan keluarganya. Pak Taufik kini mulai lembut, bahkan menemani Laila belajar mengaji setiap malam. Farhan sibuk mencari dukungan saksi tambahan, sementara Lestari membantu ibunya menyiapkan dokumen-dokumen lama. "Umi," kata Lestari, "kita sudah dekat sekali dengan kemenangan. Tapi hati-hati, Nyai Aisyah bukan orang yang mudah menyerah." Kekhawatiran itu terbukti. 2 hari sebelum sidang terakhir, tiba-tiba muncul kabar heboh di media sosial. Foto wasiat Abdullah beredar, dengan cap merah bertuliskan, "palsu." Narasi yang menyertai mengatakan Halimah sengaja memalsukan surat warisan untuk menguasai harta keluarga Abdullah. Rakyat kembali gaduh. Astagfirullah, jangan-jangan benar Halimah pemalsu? Ada yang mulai goyah. Meski banyak yang percaya pada Halimah, isu itu menyebar cepat, merusak citra baik yang baru saja ia dapatkan. Malam itu, Halimah duduk sendiri di ruang tamu. Wajahnya letih, air mata jatuh. "Ya Allah, aku sudah berusaha jujur. Mengapa fitnah terus datang menghantamku?" Laila mendekat, memeluk pinggangnya. "Umi jangan menyerah. Aku percaya Umi. Allah pasti bersama kita." Farhan masuk tergesa membawa ponsel. "Umi, jangan khawatir. Aku sudah dapat info dari temanku yang kerja di kantor notaris. Foto yang beredar itu editan. Kita bisa buktikan siapa yang pertama kali menyebarkannya. Kalau benar mengarah ke Nyai Aisyah, maka tamatlah sudah." Halimah menatap anaknya, matanya berkilau meski lelah. "Baiklah nak, kalau ini memang ujian, kita hadapi dengan sabar. Kebenaran tidak akan tertutupi selamanya." Di tempat lain, Nyai Aisyah menatap layar ponselnya, melihat berita tentang dirinya mulai dipertanyakan. Ia mengepalkan tangan, berbisik dingin. "Jika mereka pikir bisa menjatuhkanku dengan bukti, mereka salah. Aku akan pertaruhkan segalanya di sidang terakhir. Bahkan kalau harus menyingkap rahasia paling kelam keluarga ini." Hari sidang terakhir akhirnya tiba.
Udara di luar gedung pengadilan terasa berat, penuh dengan ratusan warga, wartawan, dan aparat keamanan. Semua orang tahu, hari ini akan menentukan nasib Halimah dan Laila. Hakim masuk ruang sidang Henning seketika. Dengan suara berat ia berkata, "Hari ini kita akan mendengar bukti terakhir sebelum saya menjatuhkan putusan." Farhan bangkit membawa flash disk, lalu berkata tegas, "Yang mulia, kami punya bukti digital dari kantor notaris." Foto wasiat Abdullah yang beredar di media sosial adalah hasil rekayasa. Metadata menunjukkan foto itu pertama kali diunggah dari perangkat milik asisten pribadi Nyai Aisyah. Hakim memeriksa, lalu menatap pengacara Aisyah dengan tatapan tajam. "Apa penjelasan Anda?" Pengacara tergagap, mencoba mencari alasan, namun wajah pucatnya sudah mengkhianati segalanya. Tak berhenti di situ, Farhan memanggil saksi ahli forensik digital. "Saya memeriksa file yang viral itu. Ada bekas manipulasi. Jelas bukan dokumen asli. Dokumen asli masih tersimpan di kantor notaris, lengkap dengan cap resmi. Ini salinannya." Ia menyerahkan dokumen asli kepada hakim. Ruang sidang langsung geger. Semua orang bersorak mendukung Halimah. Sementara wartawan menyorot wajah Nyai Aisyah yang merah padam. Hakim mengetuk palu 3 kali. "Nyai Aisyah, berdasarkan bukti yang ada, jelas bahwa Anda dan tim Anda menyebarkan dokumen palsu untuk menfitnah pihak Halimah. Ini pelanggaran berat. Kami akan menyerahkan kasus fitnah ini kepada kepolisian untuk diproses hukum." Nyai Aisyah berdiri dengan suara bergetar namun penuh amarah. "Tidak, kalian tidak mengerti. Semua ini demi menjaga nama keluarga Abdullah. Kalau anak itu dianggap sah, harta keluarga akan jatuh ke tangan orang asing." Hakim menatap tajam. Hukum tidak boleh tunduk pada keserakahan. Anak kecil tidak bersalah. Laila tetap berhak atas perlindungan hukum. Di tengah kegaduhan itu, Laila berlari memeluk Halimah, menangis bahagia. "Umi, kita menang?" Halimah tersenyum dalam tangis. "Bukan kita yang menang, nak, tapi kebenaran yang menang." Pak Taufik menunduk penuh penyesalan, lalu mencium tangan istrinya. "Maafkan aku, Halimah. Aku buta oleh gengsi dan bisikan orang. Mulai sekarang aku akan berdiri di sampingmu." Halimah mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena sakit, melainkan lega. Sementara itu, aparat membawa Nyai Aisyah keluar ruang sidang. Wartawan mengejarnya dengan pertanyaan pedas. "Nyai, bagaimana rasanya terbukti memalsukan dokumen? Apakah Anda akan bertanggung jawab?" Nyai Aisyah hanya menunduk, wajahnya penuh amarah dan malu. Hakim kemudian menutup sidang dengan kalimat, "Mulai hari ini, Halimah sah sebagai wali Laila, dan segala fitnah dinyatakan batal demi hukum." Ruang sidang pecah oleh tepuk tangan dan takbir dari para pendukung Halimah. Suara gemuruh itu menggema hingga keluar gedung. Setelah sidang berakhir, kehidupan Halimah perlahan kembali tenang. Rumah sederhana yang dulu penuh dengan tangisan, kini berubah menjadi tempat tawa dan doa. Setiap malam, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu, membaca Al-Quran bersama, lalu berbincang ringan. Laila, yang dulu ketakutan dan merasa hina, kini tumbuh lebih percaya diri. Ia kembali ke madrasah, dan teman-temannya menyambutnya dengan pelukan. "Laila, kami percaya padamu," kata mereka. Mata kecilnya berbinar, seakan beban besar terangkat. Farhan pun berubah. Dari anak yang dulu keras kepala dan mudah iri, kini ia menjadi pelindung sejati untuk adik tirinya. "Mulai sekarang, siapapun yang menyakitimu harus melewati aku dulu," katanya sambil tersenyum. Laila tertawa kecil, lalu memeluknya erat. Pak Taufik juga menemukan kembali perannya sebagai kepala keluarga yang penuh kasih. Ia tidak lagi meninggikan gengsi, melainkan menundukkan hati. Suatu malam, ia menatap Halimah dan berkata, "Aku bersyukur masih sempat memperbaiki kesalahan. Engkau istri yang sabar, Halimah. Tanpamu, rumah ini sudah lama runtuh." Halimah meneteskan air mata haru. "Semua karena pertolongan Allah, Bang. Kita hanya hamba yang diuji." Di sisi lain, kabar tentang Nyai Aisyah yang diproses hukum menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang. Dari sosok yang disegani, ia jatuh terpuruk karena keserakahan dan kebohongan. Masyarakat berbisik, itulah akibat jika hati dikuasai ambisi, bukannya iman. Hari-hari berlalu, dan rumah Halimah semakin sering dipenuhi tetangga yang datang bersilaturahmi. Mereka mengaku kagum pada keteguhan imannya. Ada yang berkata, "Bu Halimah, kisahmu mengingatkan kami bahwa fitnah tidak akan menang selamanya. Pada akhirnya, kebenaranlah yang berjaya." Laila tumbuh dalam kasih sayang, belajar bahwa keluarga sejati bukan hanya soal darah, tetapi juga tentang hati yang tulus menjaga dan melindungi. Dan di akhir kisah ini, Halimah berdiri di serambi rumahnya, menatap matahari senja yang indah. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih.
kau tunjukkan padaku bahwa sabar dan iman selalu berbuah manis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Jika berada dalam posisi Halimah, apakah Anda akan cukup sabar untuk menghadapi badai ujian seperti itu? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Cahaya Usia Tua agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan berikutnya.